Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu. Kita masih di bab teks ulasan. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks ulasan. Bagian-bagian apa saja sih yang menjadi pembentuk dalam teks ulasan, atau strukturnya itu seperti apa sih? Nah, kita akan pelajari ya di pertemuan kali ini. Karena videonya berdurasi maksimal 15 menit, waktunya terbatas, jadi Ibu akan usahakan untuk menjelaskan satu bagian dulu, bagian struktur dulu, baru nanti dilanjutkan di video yang lainnya. Ya. Baik, struktur teks ulasan. Struktur itu kan kerangkanya atau susunannya. Susunan dari teks ulasan itu ada apa saja sih, bagian apa saja sih? Nah, yang pertama ada identitas karya, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada sinopsis, yang keempat ada analisis, yang kelima ada evaluasi, dan yang keenam ada rekomendasi. Jadi ada 6 bagian struktur yang membentuk teks ulasan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca teks ulasan berjudul Surat Kecil untuk Ayah, dan mengerjakan soal pertanyaannya di halaman 4 LKS ya. Nah, kita bahas dulu dari segi strukturnya. Ini adalah bentuk atau wujud dari novel berjudul Surat Kecil untuk Ayah yang sudah kalian baca di LKS. Nah, ini seperti ini ya novelnya. Identitas karya, identitas dari buku tersebut. Ada apa saja? Nah, yang pertama ada judul, ada penulisnya, penerbitnya, kotak terbitnya, ada tahun terbitnya, dan ada tebal halamannya. Yang pertama judulnya yaitu Surat Kecil untuk Ayah. Yang ini ya, sudah bisa diketahui judulnya adalah Surat Kecil untuk Ayah. Nah, kemudian yang kedua penulisnya adalah Boy Chandra. Di sini, Boy Chandra. Yang ketiga ada penerbitnya dari Bukune Kreatif Cipta. Kalian bisa melihat identitas buku ini ada di halaman pertama atau di sampul buku bagian belakang di sini ya. Kemudian ada kota terbitnya Jakarta Selatan, di sini ada, di halaman depan juga ada. Kemudian tahun terbitnya tahun 2016 dan tebal halamannya yaitu 188 halaman. Itu adalah identitas dari buku tersebut atau novel tersebut. Kemudian bagian orientasi itu berarti awalan atau pembuka, bagian pembuka. Jadi bagian orientasi ini biasanya terdapat di paragraf pertama teks ulasan. Jadi mudah ya untuk menentukan orientasi. Kalian cari saja paragraf pertamanya yang berisi tentang latar belakang dari buku tersebut atau karya tersebut. Nah, di sini, di teks ulasan yang ada di LKS halaman 3, orientasinya ada di paragraf pertama. Surat Kecil untuk Ayah merupakan salah satu novel laris yang dibuat oleh Boy Chandra. Berkisah tentang para ayah yang selalu menyisihkan waktu untuk keluarga dan bekerja keras seolah tanpa batas. Namun, seorang ayah juga tetap manusia. Di dalam novel ini, tokoh utamanya diperankan oleh tokoh yang bernama Aku. Nah, itu adalah bagian orientasi, terdapat di halaman pertama, di paragraf pertama. Baik, selanjutnya yaitu bagian sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah bagian ringkasan atau rangkuman cerita yang sudah kalian ketahui isinya dari buku tersebut, atau mungkin kalian sudah pernah menonton film dari Surat Kecil untuk Tuhan, ada ya, beda lagi dengan Surat Kecil untuk Ayah, beda lagi. Nah, kalian kan kalau sudah menonton atau membaca bukunya, sudah mengetahui keseluruhan isinya, kalian ceritakan lagi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, itulah yang disebut sinopsis, jadi ringkasan atau rangkuman ceritanya. Di teks ulasan yang ada di LKS, sinopsisnya yaitu terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Pada bab pertama, Boy Chandra menceritakan lelaki yang sangat dekat dengan kehidupannya.
Lelaki tersebut memberikan kasih tak terkira dan selalu menghadirkan senyuman di pagi buta. Yang dimaksud lelaki tersebut adalah ayah. Ayah dalam novel tersebut tidak pernah lelah untuk membuat seorang anak merasa nyaman. Namun, ia tak mengenal siapa sebenarnya ayahnya. Cerita ini diakhiri saat saudara tiri memintanya datang ke Jakarta untuk menuju ke sebuah pemakaman. Matanya lantas menangis, Matanya lantas menangis dan turun dari mobil dengan langkah gontai. Genggaman tangan yang memegang bunga tersebut jatuh bersama dengan air matanya. Nah, sinopsis ini harus diceritakan oleh kalian dari awal sampai akhir cerita, tetapi menggunakan bahasa yang singkat dan bahasa kalian sendiri, begitu. Kemudian setelah sinopsis ada bagian evaluasi. Nah, mohon maaf, tadi ada analisis dulu ya. Nah, analisis di sini yaitu analisis dari segi tokohnya, penokohannya, apakah tokoh aku ini memiliki sifat yang baik atau jahat, atau mungkin dari latarnya, tempatnya di mana, kejadiannya jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Nah, itu analisisnya. Tapi karena ini bersifat opsional, jadi analisis itu Ibu rasa tidak perlu. Kalian bisa langsung ke bagian evaluasinya. Di evaluasi ini, kalian harus menceritakan atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Bisa buku atau film yang sudah kalian baca. Nah, di sini kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang disajikan dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Novel ini juga melampirkan beberapa perjuangan anak, ibu dalam kehidupan nyata. Sayangnya, novel ini masih terdapat salah tulis dan penulisan yang kurang menarik serta sulit dimengerti. Nah, di sini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan dari novel ini, bahasanya itu bisa membuat pembaca itu merasa ikut terhanyut dalam ceritanya. Tetapi kekurangannya di novel ini masih ada kalimat yang salah ketik atau salah tulis, sehingga bahasanya itu kurang menarik gitu, begitu ya, dan sulit untuk dipahami, untuk dimengerti oleh pembaca. Nah, kemudian di bagian rekomendasi itu adalah saran atau kritik atau rekomendasi untuk pembaca mengenai buku atau mengenai filmnya. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan yang ada, novel ini wajib dibaca oleh anak zaman sekarang. Buku ini mengajarkan bahwa seorang anak harus menghargai kerja keras dan ketegaran seorang ayah. Meski terkadang kita lupa bahwa ayah juga seorang manusia biasa. Nah, di sini bagian rekomendasi ini biasanya terdapat di paragraf terakhir. Jadi kalian mudah menentukannya ya. Untuk rekomendasi pasti ada di paragraf terakhir dan isinya pasti tentang rekomendasi, kritik atau saran gitu. Jadi kalian harus bisa menentukan struktur dari teks ulasan itu apa-apa saja gitu ya. Baik, di video kali ini Ibu hanya akan menjelaskan bagian struktur. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagian kebahasaannya. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan ada manfaatnya. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi dengan baik seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.